Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama. Kalau sebelumnya kita belajar tentang faktor berdirinya, lalu proses berdirinya, sekarang kita belajar bersama mengenai runtuhnya Daulah Abbasiyah. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Kita akan coba ulas dari awal. Nanti ditanggapi di buku tulis, kemudian catat sebagai tugas. Daulah Abbasiyah tidak dapat lagi mengendalikan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan, sehingga kocar-kacir. Di bawah naungan mereka yaitu ada wilayah kekuasaan daulah, yaitu sepanjang kawasan Mediterania. Terus akibatnya muncul disintegrasi antara kekuatan-kekuatan sosial dan kelompok-kelompok moral. Saling bermunculan kelompok-kelompok moral ini saling berintegrasi. Seiring dengan kejadian itu, semangat juang bangsa Arab, perbudakan, kehidupan mewah, minum-minuman keras, nyanyian yang rutin itu dipertunjukkan di lingkungan istana. Ini kan masuk faktor yang kehidupan yang glamor berfoya-foya. Terus kemudian faktor lain yang melemahkan semangat juang dan menghasilkan generasi pewaris tahta yang lemah. Salah satunya ada dua faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah: faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Ini lebih banyak berperan sebagai penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu hubud dunia, kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa ini menghasilkan kemakmuran, kemewahan hidup di kalangan penguasa. Mereka sering berfoya-foya ke sana kemari, memperlihatkan kekayaan mereka. Kondisi ini mendorong generasi khalifah berikutnya untuk hidup lebih mewah dari khalifah sebelumnya. Terdorong. Khalifah yang sebelumnya lebih mewah, aku juga harus lebih mewah. Hal ini menyebabkan pemborosan uang kas negara. Yang kedua yaitu konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Pada periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah saling memperebutkan kekuasaan. Itu nampak jelas. Nah, pada periode ini hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya para khalifah ada yang meninggal entah itu diracun, entah itu dibunuh dan diturunkan secara paksa. Yang ketiga, meningkatkan konflik keagamaan. Meningkatnya konflik keagamaan. Konflik antara kelompok Sunni, Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan ini tidak pernah terselesaikan hingga masa Daulah
Abbasiyah. Terus yang keempat, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Ini ketika jiwa patriotisme dan nasionalisme melemah, Daulah Abbasiyah banyak memperoleh kemakmuran, sehingga mampu membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Tapi persoalan ini kemudian memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah. Ada sisi jeleknya juga, dan faktor baiknya yaitu tentaranya kuat. Terus kemudian faktor yang lain, tadi ada eksternal, internal, sekarang faktor eksternal. Penyerangan tentara Mongol atas Baghdad, yaitu ibu kota Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun berapa? 1258 Masehi. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah. Setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia muslim tanpa khalifah yang namanya biasa disebut dalam sholat Jumat. Terus kemudian yang pertama dari faktor internal itu yaitu banyak muncul pemberontakan setelah periode kedua. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat. Nah, ini mengakibatkan banyak daerah-daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintahan Daulah Abbasiyah. Terus yang kedua dari eksternal tadi, dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Bangsa Turki dan bangsa Persia yaitu Bani Buwayhi banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Segala persoalan terkait jalannya pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki. Jadi bangsa Turki dan Persia. Jadi pemerintahan ini tidak berkesinambungan. Nah, jadi seperti boneka. Jadi memang ada Daulah Abbasiyah ini ada, tapi mereka itu disetir. Kemanapun pemerintahan itu berjalan disetir oleh Turki dan Persia. Nah, sudah selesai dari situ penjelasan dari saya. Berakhirnya roda pemerintahan Daulah Abbasiyah, faktornya, penyebabnya apa, seperti apa, nanti kalian bisa catat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.